Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran tematik. Ya, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBDP). Ya, hari ini kita akan belajar mengenai karya seni patung. Ya, khusus untuk kelas 6, tema 1 dan subtema 1. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, silakan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan pemahaman dan kelancaran serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak. Nah, sebelum kita memahami karya seni patung, kita harus tahu dulu ya, kita harus paham dulu karya seni rupa. Nah, karya seni rupa di sini kita bagi dua ya. Karya seni rupa itu ada yang karya seni dua dimensi. Apa sih karya seni dua dimensi itu? Jadi karya seni dua dimensi itu contohnya seperti lukisan dan batik ya. Dan yang keduanya ada karya seni tiga dimensi. Contohnya yaitu ada patung ya yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita akan mengenal karya seni patung lebih jauh lagi ya. Nah, ada yang pernah mengetahui atau pernah melihat patung di jalan atau misalkan di tempat-tempat wisata seperti itu ya. Nah, apa sih karya seni patung itu? Jadi karya seni patung itu merupakan karya seni tiga dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Ya, nah karya seni patung itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta dapat dilihat dari segala arah. Jadi kita bisa melihat dari samping, dari depan, dari atas, dari bawah, ya. Kita bisa melihat panjang, lebar, dan tingginya serta bisa dilihat dari berbagai arah, ya. Itu dinamakan sebagai patung tiga dimensi ya, atau karya seni rupa tiga dimensi. Nah, karya seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk, ya. Jadi karya seni patung ini diartikan sebagai seni bentuk. Kenapa? Karena bentuk-bentuk patung yang memiliki nilai keindahan. Nah, seperti itu ya. Bisa kita lihat ya gambar-gambar di sini, contoh-contoh patungnya. Nah, kemudian dari pembuatan patung itu sendiri pasti memiliki tujuan ya. Nah, tujuannya itu yaitu untuk dipajang dan dinikmati keindahannya. Jadi tujuan untuk membuat patung itu adalah untuk dinikmati keindahannya, untuk dipajang. Itu adalah tujuan pembuatan patung. Nah, kemudian fungsi patung ya. Orang lain membuat patung pasti memiliki fungsi tertentu. Dipajang itu memiliki fungsinya. Ya, di sini kita akan mengetahui beberapa fungsi dari patung. Yang pertama, sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu, ya. Jadi agama tertentu menggunakan patung sebagai sarana ibadahnya. Kemudian, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini di daerah mana ada yang tahu? Ini namanya apa? Betul ya. Nah, kemudian selanjutnya sebagai pelengkap konstruksi bangunan ya. Jadi fungsi patung selanjutnya yaitu pelengkap konstruksi bangunan. Kemudian penghias bangunan seperti taman atau tempat lainnya, dan terakhir dinikmati keindahan bentuknya. Itulah fungsi dari patung ya. Ada 5 tadi ya fungsi dari patung itu sendiri. Nah, kemudian sekarang banyak sekali di Indonesia ya berbagai macam patung ya. Ada yang patung dari kayu, dari tanah liat ya. Jadi patung Nusantara yang terkenal, kita akan mengetahui patung Nusantara yang terkenal di Indonesia ya. Contohnya ada patung Nusantara yaitu dari daerah Kasungan, Yogyakarta ya. Nah, patung Kasongan dari Yogyakarta ini umumnya terbuat dari tanah liat ya. Kerajinan patung dari Kasongan biasanya disebut sebagai gerabah. Nah, hasil kerajinan gerabah Kasongan bermacam-macam, seperti Loro Blonyo dan Punokawan. Itu adalah patung Nusantara yang terkenal ya di daerah Kasongan, Yogyakarta. Nah, sekarang kita akan mengetahui alat dan bahan untuk pembuatan karya seni patung ya. Alatnya sendiri itu ada berbagai macam ya, ada banyak sekali. Ada butsir, ada meja putar, ada cetakan, palu, pahat ya, dan amplas. Nah, kemudian bahannya apa saja? Nah, untuk bahannya di sini kita bagi dua ya untuk patung itu. Yang pertama ada bahan lunak. Bahan lunak itu adalah bahan yang empuk dan mudah dibentuk. Kemudian ada bahan yang keras ya.
Kalau bahan keras contohnya seperti batu, kayu jati, dan marmer. Sedangkan bahan yang lunak itu contohnya seperti tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Itu adalah alat dan bahan untuk pembuatan patung, ya. Tadi dikatakan bahwa untuk bahannya dibagi dua, ada yang lunak, kemudian ada yang keras, ya. Nah, sekarang bahan yang lunak. Jadi setiap bahan lunak itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, tanah liat yang baik untuk patung harus bersih dari kerikil, rumput, dan benda lainnya, serta tidak terlalu lembek atau terlalu keras. Nah, kemudian patung dari tanah liat memerlukan proses pengeringan yang relatif lama. Jadi karena dari tanah liat itu kan lembek, berarti harus ada proses pengeringan dulu, ya. Itu mungkin salah satu kekurangannya. Kalau misalkan cuacanya tidak bagus, maka susah akan keringnya, ya. Akan tetapi patung dari tanah liat ini lebih mudah dibentuk sesuai dengan keinginan pembuatnya. Kenapa mudah? Karena memang mudah dibentuk, karena kan tidak keras, memang lunak bahannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sekarang bahan yang keras seperti apa? Jadi bahan yang keras itu adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit dibentuk serta memerlukan teknik-teknik tertentu. Nah, akan tetapi patung yang digunakan menggunakan bahan keras tidak perlu dikeringkan seperti patung yang tadi, ya, yang menggunakan bahan lunak. Karena ini terbuat dari bahan keras, maka tidak perlu untuk pengeringan, ya. Nah, alat-alat yang digunakan untuk pembuatan patung juga disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Jadi berbeda antara pembuat patung dengan bahan yang keras dengan bahan yang lunak itu menggunakan alat yang berbeda, serta bahannya pun berbeda. Nah, sekarang kita akan tahu. Di sini alat untuk membuat patung, ya. Kalau misalkan bahan yang lunak itu menggunakan alat yaitu butsir, contohnya meja putar dan cetakan. Sedangkan bahan yang keras itu menggunakan bahan palu, pahat, dan amplas, ya. Kebayangkan palu seperti apa, pahat karena memang bahannya keras seperti kayu, ya, seperti itu. Kayu jati kan keras, maka perlu alat yang memang tajam seperti palu, pahat, dan amplas. Itu adalah bahan untuk yang lunak dan yang keras. Jadi berbeda, ya. Jangan sampai menggunakan pahat untuk bahan yang lunak, nanti tidak akan optimal. Karena yang lunak itu bisa dibentuk dengan sesuka kita. Nah, contohnya seperti membuat pot menggunakan bahan yang lunak. Ini contohnya. Silahkan anak-anak dilihat, ya. Nah, ini menggunakan alat dan bahannya itu ada tanah liat dan meja putar untuk membuat pot, ya. Nah, itu anak-anak mungkin ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Insya Allah nanti kedepannya kita akan praktik membuat patung, baik itu menggunakan bahan yang lunak ataupun bahan yang keras. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang kalian dapatkan, dan mohon maaf bila ada penyampaian yang tidak sesuai atau kesalahan kata. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.